Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelompok 6 yang dimana kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang akan ngebahas mengenai biaya produksi pertanian. Dan juga dari kelompok 6 ini terdiri dari beberapa anggota lainnya, seperti ada Saudari Cahya, Saudari Nawang Sasi, Saudari Ulfa Uljana, dan saya sendiri Firman Fadilah selaku moderator, dan juga ada Saudari Alia Awalinda dan Saudari Nina. So, dikarenakan ini akan merupakan salah satu pembahasan yang menarik, jadi mohon ditonton baik-baik supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di mana di masa kalian nanti. Oke, lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai biaya produksi pertanian. Here we go. Kemudian juga ada beberapa macam pendapat tentang pengertian biaya produksi pertanian. Yang pertama yaitu ada menurut Mulyadi, yaitu biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Kemudian yang kedua ada dari menurut Mas'ud, yaitu biaya produksi juga merupakan biaya yang dipakai untuk menilai persediaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan jumlahnya relatif lebih besar. Kemudian, menurut Yana Karyana, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi atau produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian selanjutnya yaitu ada ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang usaha-usaha petani dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pertanian, meliputi kegiatan menghasilkan atau memproduksi hasil pertanian dan menjual hasil pertanian itu sehingga memperoleh pendapatan. Selanjutnya yaitu ada pengertian petani tersendiri, yaitu secara umum suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Ada arti sempit juga mengenai petani, yaitu diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Ulfa. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Saudari Ulfa bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kalau misalnya teman-teman dari penonton ini mau dicatat, silahkan diulang dari awal lagi supaya lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya dari Saudari Cahya dan Saudari Alia mengenai biaya produksi plus biaya total. Di mana? Di kelompok 6. Here we go. Materi selanjutnya yaitu mengenai biaya produksi pertanian. Biaya produksi pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu teori biaya produksi jangka pendek dan yang kedua yaitu teori biaya produksi jangka panjang. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu mengenai teori biaya produksi jangka pendek, di mana teori biaya produksi jangka pendek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hubungannya dengan tujuan biaya dan yang kedua hubungannya dengan volume kegiatan. Yang pertama ada teori biaya jangka pendek yang hubungannya dengan tujuan biaya. Ini dibagi dua ya. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost dan yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Apa sih biaya langsung itu? Biaya langsung itu biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dalam suatu proses tertentu maupun output tertentu. Dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost itu biaya-biaya yang tidak teridentifikasi secara langsung pada suatu proses atau output tertentu. Yang kedua yaitu teori biaya produksi jangka pendek yang hubungannya dengan volume kegiatan. Di sini ada 5 jenis teori biaya. Yang pertama ada biaya total atau total fixed cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tersebut sedang tidak berproduksi. Yang kedua ada biaya variabel total atau total variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila sedang berproduksi dan besar kecilnya itu tergantung pada banyak sedikitnya barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada biaya total atau total cost. Biaya total ini merupakan keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya itu TC atau total cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel.
Biaya yang keempat yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya itu AFC, average fixed cost, atau biaya tetap rata-rata sama dengan fixed cost, biaya tetap dibagi Q atau quantity atau seberapa banyak produk yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya rata-rata ini merupakan biaya variabel satuan unit produksi. Rumusnya yaitu average variable cost sama dengan variable cost dibagi quantity. Kemudian ada teori biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, dalam teori jangka panjang ini, biaya produksi tidak perlu dibedakan lagi dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dan materi yang selanjutnya itu faktor-faktor biaya produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Ada beberapa faktor-faktor produksi yang dapat digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia atau tenaga kerja manusia, yang ketiga sumber daya modal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Alia Walinda akan menjelaskan tentang biaya total produksi pertanian. Sebelumnya, biaya total atau total cost adalah keseluruhan biaya yang diperlukan dalam suatu proses produksi. Biaya total produksi pertanian adalah jumlah total biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu komoditas pertanian. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi, seperti sewa lahan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan jumlah produksi, seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan lain-lain. Biaya total produksi pertanian dapat bervariasi tergantung pada jenis komoditas, luas lahan, teknologi, musim tanam, dan lain-lain. Jadi, biaya total atau total cost adalah jumlah biaya tetap yang dilambangkan dengan FC ditambah total biaya variabel yang dilambangkan dengan VC. Jadi, rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Adapun contoh soalnya adalah seorang petani memiliki lahan seluas 3 hektar dan ia ingin menanam beras. Biaya untuk menyewa lahan adalah 3 juta per hektar dan itu per tahun. Biaya benih berasnya adalah 500.000 per hektar, biaya pupuknya adalah 1 juta per hektar, biaya pestisidanya ada dan tenaga kerja itu masing-masing 300.000 per hektar. Selain itu, biaya untuk alat dan mesin pertaniannya adalah 1,2 juta. Di sini kita akan menghitung biaya total yang dikeluarkan petani untuk menanam beras selama 1 tahun. Jadi biaya total produksi petani tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita mencari biaya sewa lahan yaitu 3 juta per hektar dikalikan 3 hektar jadi 9 juta. Yang kedua benih berasnya 500.000 per hektar, kita kalikan 3 hektar jadi 1,5 juta. Biaya pupuknya yaitu 1 juta per hektar, kita kalikan 3 hektar jadi 3 juta. Biaya pestisidanya itu 300.000 per hektar, kalikan 3 hektar jadi 900.000. Untuk biaya tenaga kerja sama 300.000 per hektar, kita kalikan 3 hektar jadi 900.000. Terakhir biaya alat dan produksinya itu 1,2 juta. Jadi biaya total produksi petani untuk menanam beras selama 1 tahun adalah 9 juta ditambah 1,5 juta ditambah 3 juta ditambah 900.000 ditambah 900.000 ditambah 1,2 juta, jadi totalnya adalah 16.500.000. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Cahya dan Saudari Alia. Semoga bisa menjadi penambah ilmu untuk kita semua, apalagi para penonton yang ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, selanjutnya pemaparan berikutnya yang tidak mungkin gak seru, pastinya seru banget dan dijamin akan menambah bibit-bibit kecerdasan di otak kalian. Itu dari Saudari Nawang Sasi dan juga Saudari Nina Abida. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Saya Nawang Sasi Kusuma Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya marginal. Apa sih itu biaya marginal? Jadi biaya marginal itu adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasanya diproduksi. Biaya marginal juga dapat dipahami sebagai biaya yang menggambarkan tingkat di mana biaya total suatu produk berubah. Interpretasi lain adalah untuk memprediksi bahwa biaya ekonomi akan berubah jika produksi juga berubah. Contoh soalnya itu ada
Sebuah perusahaan PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak Rp 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 600 juta untuk memproduksinya. Soal ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus yaitu biaya marginal, yaitu MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. MC di sini adalah marginal cost, kemudian delta TC adalah selisih dari total cost, kemudian delta Q itu adalah selisih dari kuantitas. Cara menjawab soalnya bisa kita lihat, yaitu delta TC sama dengan 600 juta dikurangi 400 juta yang menghasilkan delta TC sama dengan 200 juta. Kemudian ada delta Q 2000 unit dikurangi 1000 unit, yaitu ada menghasilkan 1000 unit. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q, yaitu 200 juta dibagi 1000. Jadi menghasilkan MC sebesar 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar Rp 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat Rp 200.000 dengan produksi satu meja. Kemudian ada pula keuntungan dari menganalisis biaya marginal produksi pertanian. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal menggunakan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi produksi. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kemudian ada yang keempat, ada perencanaan keuangan dapat mengatur anggaran dan sumber daya dengan baik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah analisis kelayakan investasi. Jadi kita bisa tahu nih layak atau tidaknya investasi itu dari menganalisis biaya marginal produksi pertanian dengan menggunakan cara ini, seperti itu. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah kurva biaya. Kurva biaya produksi adalah kurva yang menunjukkan antara jumlah biaya produksi yang dipergunakan dan jumlah biaya yang dihasilkan. Kurva biaya membantu petani dan produsen untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan tingkat produksi yang optimal dan profitabilitas. Kurva biaya yang pertama ada kurva biaya total atau total cost. Kurva ini menggambarkan tentang bagaimana biaya total suatu produksi berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi. Dalam kurva biaya total, biasanya sumbu vertikal menggambarkan jumlah biaya total dan sumbu horizontal menggambarkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Ketika produksi meningkat, maka biaya total juga meningkat. Dan ini tercermin dalam bentuk naiknya kurva biaya total. Sebaliknya, jika produksi berkurang, maka biaya total akan menurun, dan kurva biaya total akan menurun ke arah sumbu horizontal. Kurva yang kedua ada kurva biaya rata-rata total atau average total cost. Kurva biaya rata-rata total adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara biaya rata-rata total produksi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya rata-rata total mencerminkan biaya rata-rata untuk menghasilkan setiap unit produk. Jika biaya rata-rata total turun seiring dengan peningkatan produksi, ini menunjukkan skala ekonomi yang menguntungkan. Jika biaya rata-rata total naik seiring dengan peningkatan produksi, itu bisa menunjukkan skala ekonomi yang merugikan. Kurva yang ketiga yaitu kurva average total cost, average variable cost, dan marginal cost. Kurva marginal cost mencerminkan biaya tambahan untuk setiap unit tambahan produk. Kurva marginal cost menurun sebelum mencapai titik minimum atau titik A, dan mulai menaik setelah mencapai titik minimum. Kurva average variable cost menunjukkan biaya rata-rata variabel per unit. Kurva average variable cost berpotongan dengan kurva marginal cost di titik B. Sebelum mencapai titik B, kurva average variable cost terus menurun. Setelah melewati titik B, kurva average variable cost naik mengikuti kurva marginal cost.
Yang terakhir, kurva average total cost, kurva yang mencerminkan biaya total rata-rata per unit produksi. Kurva ini menurun sebelum mencapai titik terendah atau titik C dan naik setelahnya karena memperhitungkan biaya tetap dan variabel sebelumnya. Oke, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudari Nawangsari Kusuma Putri dan Saudari Nina Abidah. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri ngebuat kita tambah pinter, tambah bermanfaat, dan juga tambah lebih banyak pahalanya. Amin. Oke, mungkin ini sudah di ujung presentasi dari kelompok 6. Sekali lagi kita mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tutur kata kita mungkin kurang enak banget, tolong dimaafkan juga. Sekian dan billahi fasabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.